Aku pindah ke rumah ini setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil. Warisan mereka tak banyak, cuma rumah tua, 2 lantai di pinggir kota, dengan cat dinding mengelupas dan udara dingin yang gak pernah hilang, bahkan siang hari. Satu hal yang paling menonjol dari rumah ini adalah cermin besar di ujung tangga lantai 2. Bingkainya dari kayu gelap, dipenuhi ukiran aneh, seperti tangan kecil dan wajah-wajah tanpa mata. Kaca cerminnya agak buram, tapi selalu bersih. Terlalu bersih. Seolah tak pernah kena debu, meski aku tak pernah menyentuhnya. Malam pertama, aku bermimpi aneh. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Tapi bayangan itu tidak menirukan gerakanku. Saat aku angkat tangan kanan, dia angkat tangan kiri. Saat aku melangkah mundur, dia melangkah maju. Dan saat aku mencoba bicara, dia tersenyum. Senyum lebar. Terlalu lebar. Seperti mulutnya ditarik dengan kawat. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Tapi yang bikin aku beku bukan mimpinya, melainkan jejak kaki basah di lantai kayu yang mengarah dari depan cermin ke pintu kamarku. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin mimpi ini terlalu nyata. Aku ngigo. Tapi setiap malam mimpi itu datang lagi. Dan tiap kali, bayanganku di cermin semakin berbeda. Matanya makin hitam. Bibirnya robek. Kadang terlihat bekas luka di lehernya. Seperti seseorang pernah mencoba menyembelihnya. Tapi gagal. Suatu malam, aku nekat mendekati cermin itu. Aku berdiri di depannya, menatap langsung ke mata bayanganku. Dan dia tersenyum lagi. Tapi kali ini, dia menulis sesuatu di cermin dari dalam. Padahal, aku jelas-jelas tidak bergerak. Tulisan itu muncul pelan-pelan, seperti diukir dengan kuku. Bukalah lorongku. Aku mundur. Detik itu juga terdengar suara retakan. Cermin retak. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari balik kaca, sesuatu bergerak. Esok paginya, aku periksa cermin itu. Aku coba ketuk perlahan, kosong. Lalu aku geser sedikit, dan aku kaget. Di belakang cermin, ada pintu kecil. Pintu setinggi dada, tersembunyi di dinding. Tak ada pegangan, hanya sebuah slot seperti celah. Aku tak tahu kenapa, tapi aku ambil pisau dapur dan menyelipkannya ke celah itu. Dan, klik, terbuka. Udara dingin langsung menyergapku. Dari dalam pintu, ada lorong sempit, cukup untuk merangkak. Bau logam menusuk hidung. Aku ambil senter dan mulai masuk. Dinding lorong itu lembab, seperti bekas darah yang mengering, lalu basah kembali. Di beberapa bagian, aku melihat coretan kuku. Panjang, dalam. Seolah seseorang berusaha keluar dari dalam lorong ini. Aku hampir memutar balik. Tapi aku mendengar suara, isakan pelan, seperti anak kecil yang menangis. Aku terus merangkak, sampai aku tiba di sebuah ruangan kecil. Dan di sana, berdiri seorang gadis. Wajahnya pucat, rambut panjang, menutup sebagian wajahnya, dan bajunya penuh darah. Tapi bukan darahnya. Di tangannya, ada kepala. Kepala pria dewasa, masih meneteskan darah segar. Mata kepala itu terbuka. Mulutnya bergerak-gerak pelan. Masih hidup. Gadis itu menatapku dan berkata, dia berusaha menutup cerminku. Aku tak suka itu. Kamu mau tinggal di sini bersamaku ya? Aku gemetar. Mulutku tak bisa bicara. Gadis itu tertawa pelan, lalu menaruh kepala itu di lantai. Kepala itu masih menatapku, dan pelan-pelan mulai menyanyi. Suaranya seperti suara anak kecil, fals dan pelan. Cermin-cermin, buka lorong, daging segar biar ku korong, mata hitam, bibir sobek, jiwa baru untuk kusmek. Aku lari. Kupikir aku berhasil keluar, tapi lorong itu terus berubah, berputar. Dindingnya mulai berdetak, seperti jantung raksasa. Dan setiap aku berhenti, aku dengar suara napas di belakangku. Cepat, panik, seperti milikku sendiri. Sampai aku keluar lagi di tempat yang sama, di depan cermin. Tapi
Ada yang aneh. Cermin itu tidak memantulkan bayanganku. Dan ketika aku menoleh, bayanganku masih berdiri di sana. Dia tersenyum, dengan bibir robek. Dan aku tidak bisa bergerak. Sekarang aku tinggal di balik cermin. Tiap malam, aku menggedor dari dalam. Tapi kamu tak akan mendengar. Kamu cuma akan lihat bayanganmu bergerak. Sedikit lebih lambat dari seharusnya.